Nah, pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul mengatasi tekanan dalam kehidupan. Langsung saja kali ya kita baca ayatnya dalam 1 Samuel pasal 22, kita baca mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ke-1, kita bergantian seperti biasa. Saudara yang kedua, nanti ayat ke-5-nya sama-sama keras kita baca bersama ya. Ayat pertama 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-1, saya baca begini bunyi firman Allah. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Teruskan ayat yang kedua, saudara. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Teruskan ayat yang keempat, saudara ya. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang kelima, mari sama-sama keras kita baca, keluarkan suara saudara sampai terdengar di telingamu. Kesempatan indah baca firman sama-sama 2, 3. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Puji Tuhan. Pagi ini sekali lagi tema firman Allah kita belajar tentang mengatasi tekanan dalam kehidupan. Bahwa kita sama-sama tahu namanya manusia hidup, hidupnya di dunia lagi. Semua kita, semua saudara dan saya pasti mempunyai menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Nah, pergumulan hidup yang kita hadapi, masalah-masalah hidup yang kita hadapi, itu mengintimidasi kita, itu menekan hidup kita. Makanya kita belajar dong pagi ini, bagaimana caranya kita mengatasi tekanan-tekanan kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Setiap orang itu punya masalah sendiri kok. Setiap orang hidup, semua orang hidup pasti punya kesusahannya sendiri. Kalau Anda bertanya sama saya atau saya bertanya sama saudara, kira-kira orang kaya itu punya kesusahan gak? Semua punya kesusahan. Orang kaya punya kesusahannya sendiri. Orang yang belum kaya, menurut saudara, ya juga pasti punya kesusahannya sendiri. Orang kerja, orang dagang, orang bisnis, ya punya kesusahan sendiri. Walaupun dia kerja, punya kerjaan yang bagus. Apalagi orang yang gak punya kerjaan, yang gak kerja. Maaf saudara ya, aduh tambah banyak kesusahannya. Semua kita yang hidup apa saja, saya hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan tidak punya kesusahan? Semua hamba Tuhan punya kesusahannya sendiri. Seperti saya suka bilang di masa situasi yang kayak begini ya. Masa-masa pandemi, sekarang sudah mulai lagi muncul katanya didukung PPKM segala macam saudara ya. Kalau hamba-hamba Tuhan, maaf kata para pendeta misalnya, ada pendeta yang bukan gembala. Kalau saya pendeta plus gembala, menggembalakan jemaat. Tapi memang ada sinode-sinode gereja yang melantik pendeta tapi dia bukan gembala. Berarti dia mengajar firman. Suka diundang-undang di gereja satu ke gereja yang lain. Saudara ya, khotbah di gereja satu terus bergantian. Bayangkan kalau dia sudah diundang tiba-tiba karena PPKM lalu dibatalkan khotbahnya dia. Dibatalkan pelayanannya. Saya mau kasih tahu, itu juga sebuah kesusahan tersendiri bagi kami hamba Tuhan. Juga buat saya gembala, pendeta tapi gembala. Kalau saya sharing dengan teman-teman pendeta, ketemu pendeta di Surabaya yang beda sinode, teman pendeta yang satu sinode dengan saya, kesusahan kami hampir sama kok. Seperti saya di Jombang, kalau saya boleh bilang, jemaat yang datang di gereja pada situasi pandemi, kalau saya hitung mungkin 50%-an.
Teman-teman saya berkata, sekarang pendeta katakan punya jemaat kembali setelah boleh ibadah di gereja 40%. Salah satu gereja cukup besar di Surabaya katakan masih 40% Pak jemaat saya kembali. Itu kesusahan gembala loh. Jangan dipikir yang namanya hamba Tuhan, pendeta gembala gak ada kesusahan. Yang hamba Tuhan punya kesusahan, yang bukan hamba Tuhan juga jemaat misalnya. Ya punya kesusahannya sendiri-sendiri gitu. Nah mari, sebab itu pagi hari ini saya akan mengajak saudara kita belajar gitu loh. Bagaimana caranya kita mengatasi kesusahan kita, problematika, persoalan kita yang menekan hidup kita, yang goncang hidup kita. Nah pagi ini saya akan ajak belajar saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Bagaimana Daud mengatasi tekanan dalam hidupnya sampai dia lari sembunyi ke satu tempat yang namanya Gua Adulam. Gua Adulam itu tempat sembunyinya Daud. Kenapa Daud sembunyi di Gua Adulam? Gak ada tempat lagi. Gak ada tempat lain yang bisa dia pakai untuk sembunyi. Gak ada tempat yang aman untuk dia berlindung. Kecuali tempat yang namanya Adulam. Gua Adulam. Gua ini kan gunung. Gua ini kan bukit saudara. Dia sembunyi di bukit dalam gua yang lubang itu. Yang dia katakan aman di sini. Tempat lain tidak aman. Nah kita belajar bagaimana caranya kita mengatasi tekanan masalah dalam hidup kita. Dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Mari kita lihat dulu ayat yang pertama. Saya jelaskan dari sini sama saudara. Mari perhatikan atau sama-sama kita baca ayat yang ke-1 saudara. 1, 2, dan 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Sudah perhatikan kalimat yang pertama dikatakan lalu Daud pergi dari sana, dari tempatnya, dan dikatakan apa? Melarikan diri ke Gua Adulam. Tentu Anda bertanya-tanya, kenapa Daud melarikan diri? Apakah Daud takut? Takut dia. Ini tekanan kehidupan. Dia itu menghadapi Goliat raksasa yang besar, dia gak takut. Saul saja rajanya takut. Kakak-kakaknya Daud semua takut. Semua pahlawan Israel, semua orang-orang yang gagah perkasa, prajurit-prajurit Israel semua takut, sembunyi lari dari Goliat. Tapi ada seorang Israel anak muda bernama Daud. Dia sama sekali gak takut hadapi Goliat. Dan terbukti dia menang, Goliat dikalahkan. Tapi kita melihat dalam kisah ini 1 Samuel pasal 22 ayat 1. Daud melarikan diri. Kenapa Daud melarikan diri? Karena dia takut, sederhana. Kenapa dia takut? Kita sama-sama tahulah. Ini yang dihadapi bukan Goliat. Ya. Yang dihadapi adalah Saul. Siapakah Saul bagi seorang Daud? Saul itu rajanya Daud. Ya, yang kedua, jangan lupa Saul itu adalah ayah mertuanya Daud. Masalah besar ini. Musuhnya Daud adalah raja, ya. Musuhnya Daud adalah ayahnya. Saya tulis di screen saudara, Daud lari ke Gua Adulam karena dikejar-kejar oleh rajanya yaitu Saul. Dan itu adalah mertuanya sendiri. Yang saya simpulkan begini, musuh Daud bukan orang sembarangan. Kenapa? Ayah mertua dan raja. Makanya dia lari. Kalau Anda bertanya sama saya, apakah Daud gak bisa mengalahkan Saul? Ya dia bisa gitu saudara ya. Tapi ini musuhnya bukan orang sembarangan gitu ya. Kenapa saya katakan musuh bukan orang sembarangan? Yang pertama dia raja. Raja itu punya power. Raja itu seorang raja dia punya kekuatan, punya kuasa. Dia punya kuasa kekuatan secara politik, dia bisa gerakan politik negaranya. Dia punya kekuatan apa saudara ya? Prajurit militer, dia bisa menggerakkan seluruh militer yang ada di negara Israel yang dia pimpin. Dia bisa gerakan semua, kejar Daud, tangkap Daud. Dia punya power yang powerful, yang kekuatannya penuh menguasai militer di Israel. Termasuk dia punya power kekuatan dalam keuangan. Punya power dalam kekuatan ekonomi. Ya sudahlah, namanya seorang raja, singkatnya ujungnya begini. Dia punya semua kekuatan. Itu musuhnya Daud.
punya kekuatan militer, punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan menggerakkan seluruh angkatan bersenjata militer yang ada di Israel. Itu musuhnya Daud. Saya sengaja ngomong begini sama saudara, saya ingin tunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi Daud masalah itu berat. Apalagi ngomong ayah mertua ini. Papa mertua loh musuhnya Daud. Makanya saya katakan musuhnya Daud bukan sembarangan. Saya balikkan sama saudara. Ini sodorkan masalahnya Daud, kembalikan pada kita. Adakah di antara saudara menghadapi masalah seperti ini? Ya, menghadapi musuh yang enggak sembarangan. Ya, ada kerja, ternyata kompetitor kerja saudara, lawan kerja saudara, itu ternyata adalah kompetitor yang modalnya lebih besar, pemodal besar. Ya, saingannya berat Pak kerjaan sekarang. Mungkin Anda menghadapi lawan-lawan dalam tanda kutip, musuh-musuh yang tidak sembarangan. Anda sedang menghadapi penyakit yang gak sembarangan, itu tekanan hidup loh. Ya, menghadapi dunia dagang, bahkan masa pandemi ini pun masalahnya banyak, gak sembarangan semuanya. Ada pepatah peribahasa berkata, 1000 teman itu dikatakan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tentu ada pernah dengar kan peribahasa ucapan pepatah seperti ini. 1 musuh itu terlalu banyak. Dan Daud itu musuhnya adalah ayahnya mertua. Dan raja yang punya power kekuatan segalanya, musuhnya gak sembarangan. Jika saudara pagi ini, sementara Anda doa pagi, Anda menghadapi namanya musuh yang gak sembarangan. Kompetitor kerja kah? Atau apa ya, tekanan hidup yang sedang Anda hadapi yang gak sembarangan. Anda mungkin sedang di PHK dari pekerjaanmu. Udah giat kerja, di PHK gitu. Atau Anda dapat gaji masih kerja, tapi setiap kali gaji yang Anda terima, dipotong gajinya. Anda kerja keras, harapannya nanti omsetnya naik. Tapi ternyata kalkulasi hitung-hitungan Anda terkejut kaget, ada faktor X namanya. Ternyata jeblok itu omset saudara, turun drastis omsetnya. Itu tekanan hidup, itu masalah. Intinya begini, saya tidak ngerti tekanan hidup seperti apa yang dalam tanda kutip yang tidak sembarangan. Anda sedang menghadapi musuh yang namanya kesulitan, yang namanya problematika, yang namanya masalah, yang sedang mengobrak-abrik kehidupanmu. Dan ternyata masalahmu, musuh itu tidak sembarangan. Siapa di antara saudara menghadapi musuh gak sembarangan hari ini? Mari kita belajar dari seorang yang namanya Daud. Ketika dia dikejar-kejar, terancam nyawanya, terancam kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab katakan Daud lari ke gua Adulam. Nah, saya mau tunjukkan dulu, lihat gambar ini. Adulam itu artinya adalah refuge. Refuge itu artinya adalah tempat perlindungan, tempat pengungsian. Menurut Daud diambil keputusan, aku mesti ke gua Adulam. Sebab tidak ada tempat lain untuk dia sembunyi yang aman. Satu-satunya bagi Daud, dia mesti lari ke pegunungan, ke bukit, ya, ke gunung batu yang namanya Gua Adulam. Ada gua di situ, ada benteng di situ, tempat dia berlindung dengan aman. Lari dia ke sana supaya musuhnya Saul yang gak sembarangan tadi gak bisa kejar dia. Dia larinya ke Gua Adulam, yang artinya adalah tempat perlindungannya dia, tempat pengungsian kita. Bagi kita sekarang, Gereja Tuhan Perjanjian Baru, Adulam kita itu adalah Yesus. Yang percaya katakan amin. Tempat perlindungan kita itu adalah Tuhan. Ketika Anda terintimidasi, engkau mulai takut, engkau mulai terancam, ya, keadaan hidupmu ditindas, ditekan oleh masalah. Kita punya tempat pengungsian. Kita punya Gua Adulam. Adulam bagi kita itu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Lari kepada dia, sembunyi di dalam Yesus, berlindung di dalam Adulam kita, itulah Yesus kita. Di situ kita berlindung aman. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara, jika Anda pagi ini menghadapi musuh yang tidak sembarangan, menghadapi masalah yang besar yang gak sembarangan, yang powernya kuat, yang masalah itu kuat banget. Saya mau kasih tahu sama saudara, belajar dari Daud, datang sama Tuhan. Lari sama Tuhan, sembunyi dalam Adulam kita, itulah Yesus. Itu gunung batu kita yang teguh. Dan Daud lari ke situ. Kita masih belum lepas dari masa pandemi ternyata, saudara ya. Kita hari-hari juga masih punya musuh yang gak sembarangan juga.
Omikron saudara ya, masih belum selesai. Mulai berhembus ya, yang namanya PPKM mulai terjadi. Berarti akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita sudah susun, kerjaan-kerjaan yang kita udah susun, itu kayaknya mesti reschedule. Termasuk saya dengan urusan sinode segala macam, kerjaan-kerjaan segala macam, ada yang mesti reschedule. Kenapa? Situasi. Memang susah ya, ini situasi membingungkan, susah diprediksi. Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Kita menghadapi musuh yang gak sembarangan. Tetapi tetap ayat 1 kita belajar seperti Daud. Dia lari ke gua Adulam. Dan di ayat 1 ini ketika dia lari ke gua Adulam. Coba saya ingin dimunculkan lagi sekali lagi ayat yang ke-1. Kita mundur sedikit lagi ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri, dikatakan ke gua Adulam. Coba kita sama-sama baca kata ketika. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Mendapatkan dia Daud di mana? Di gua Adulam. Daud pergi ke gua Adulam, semua keluarganya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, semua pergi ke gua Adulam, ikut jejaknya Daud ke gua Adulam. Karena gini, ketika Daud melarikan diri pergi ke gua Adulam, itu yang dalam bahaya bukan cuma Daud, ayahnya dalam bahaya, ibunya dalam bahaya juga, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, semuanya dalam bahaya, terancam bahaya semuanya. Kenapa? Musuhnya bukan orang sembarangan. Masalahnya bukan orang sembarangan. Masalahnya raja yang punya kekuatan menggerakkan segalanya. Masalahnya orang yang punya duit yang besar, Raja Saul. Semuanya terancam. Makanya keluarganya ikut sama Daud ke gua Adulam. Gambaran rohani Adulam kita itu Yesus loh. Saudara, kita belajar ya. Secara rohani, saya rohanikan. Belajar seperti Daud. Daud itu seorang kepala keluarga. Kalau hari ini dengarkan saya, lihat saya. Kalau kamu adalah kepala keluarga, engkau laki-laki kepala keluarga, suami di tengah-tengah keluargamu, engkau mesti tiru Daud. Seorang kepala keluarga laki-laki yang cinta sama keluarganya, cinta ayah ibunya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya. Kepala keluarga itu harus cinta Tuhan. Karena kalau kepala keluarga laki-laki cinta Tuhan, diberkati keluargamu, dilindungi keluargamu. Daud itu adalah kepala keluarga yang cinta Tuhan. Ya, makanya semua keluarganya mau ikuti jejaknya. Karena begini loh, berkat itu datang dari kepala. Siapa kepala? Suami. Kepala keluarga harus cinta Tuhan. Kalau kamu kepala keluarga, cinta keluargamu, cinta istri, anak-anak, orang tuamu, kamu harus cinta Tuhan. Sebab kepala keluarga laki-laki yang cinta Tuhan, otomatis keluarganya dilindungi Tuhan. Keluarganya disertai Tuhan. Keluarganya dicinta Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Karena berkatnya dari sorga datang lewat kepala. Pintu gerbangnya berkat itu dari laki-laki, dari suami. Makanya suami kalau cinta keluargamu, cintalah kepada Tuhan. Tuhan akan cinta kepada keluargamu. Itu Daud. Semuanya ikut Daud ke gua Adulam. Berlindung di gua Adulam. Rohaninya buat kita, semuanya datang pada Yesus. Kita bisa bawa keluarga kita datang kepada dia. Itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang good, luar biasa. Kita lihat sekarang di ayat yang kedua, saudara. Kita masih belajar bagaimana mengatasi tekanan dalam kehidupan. Ayat yang kedua, saya ingin kembali kita sama-sama baca ayat ini 2 dan 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wih saudara ya, di gua Adulam bukan cuman keluarganya Daud yang datang, ada 400 orang yang datang sama Daud dan menjadikan Daud pemimpinnya mereka. Siapa 400 orang ini? Informasi dari ayat ini, siapa 400 orang yang berhimpun menjadikan Daud jadi pemimpin mereka. Mereka adalah orang-orang yang setiap orang yang dalam kesukaran. Menarik ya kata-katanya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang. Jadi artinya 400 orang ini setiap orang demi orang adalah orang-orang yang dalam kesukaran. Yang dalam terjemahan bahasa Ibraninya kesukaran disalin dengan kata zuk.
Zuk itu artinya under stress. Orang yang dibawa stres yang berat. Orang yang mengalami kesukaran masalah yang berat. Makanya stresnya stres berat. Sebelum saya sampaikan yang lain sama saudara. Bahas yang lain. Saya mau kasih tahu. Kalau kita hadapi masalah, ya seringkali kita stres. Stres itu apa sih? Khawatir, cemas, itu stres kan. Takut. Sesuatu masalah yang belum tentu terjadi. Bahkan mungkin gak terjadi. Tapi kita udah stres duluan, kita udah takut duluan, kita udah cemas khawatir duluan. Padahal masalah itu belum tentu berpotensi terjadi. Saya mau ajar sama saudara begini lewat firman Allah. Stres itu sesungguhnya, stres itu adalah ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita. Itu lebih membunuh. Stres kita itu lebih berbahaya, lebih membunuh dari masalah yang sesungguhnya kita hadapi. Saya boleh ulang sama saudara ya. Stresnya kita, ketakutan kita itu lebih berbahaya loh saudara. Ketakutan kita, kecemasan kita, under stress yang kita hadapi itu lebih membunuh dari masalah yang sesungguhnya. Mungkin masalah itu punya potensi terjadi. Tapi bisa jadi sesungguhnya masalah itu tidak berpotensi, gak akan terjadi. Tapi kita udah stres duluan. Makanya stres itu lebih membunuh. Stres itu lebih berbahaya. Dan yang berkumpul sama Daud adalah orang-orang yang stres berat. Masalahnya berat, under stress. Zuk mereka hadapi. Nah masalahnya apa sih? Dikejar-kejar hutang. Dikejar-kejar sama debt collector. Karena hutangnya banyak gak bisa bayar, melarikan diri ke gua Adulam, datangnya sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan boleh. Tapi gini ya lewat firman Allah ini. Kalau Anda hadapi masalah sampai stres, lalu Anda melarikan diri, itu bukan cara Tuhan loh. Gini loh saudara ya. Kalau Anda mau melarikan diri datangnya sama Tuhan. Jangan melarikan diri kepada yang lain. Anda itu kalau punya masalah lalu carinya jalan pintas, bukan jalan Tuhan. Ya, jangan terbalik. Kalau Anda punya masalah yang Anda ikuti jalan Tuhan, bukan jalan pintas. Kalau Anda cari jalan pintas, wah itu bahaya, bahaya. Jalan pintas misalnya apa? Bunuh diri. Itu jalan pintas kan? Bahaya kan itu saudara ya. Cari rentenir karena hutang di rentenir itu bahaya. Atau pergi ke orang-orang pintar, semua jalan pintas itu bahaya, ada resikonya. Makanya jangan pernah melarikan diri cari jalan pintas. Larinya datang sama Tuhan. Dan untung mereka itu datangnya pada Daud. Daud itu adalah representatif daripada pribadi Tuhan sendiri dalam perjanjian lama dalam ayat ini. Selalu saya bilang sama saudara, setiap kali kita baca perjanjian lama, kita harus bisa melihat Yesus Tuhan di situ. Ya, tiap kali kita pakai kacamata baca perjanjian lama, kacamatanya mesti Tuhan Yesus. Kita lihat ada Tuhan di situ. Mereka lari ke gua Adulam karena dikejar hutang. Siapa lagi mereka? Setiap orang yang sakit hati kata Alkitab, kepahitan, kedendaman. Orang yang kepahitan. Ya, maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud jadi pemimpin. Kalau saya pikir-pikir saudara ya, Daud ini orang yang luar biasa. Mengalami banyak tekanan masalah, tapi justru masalah itu memproses Daud jadi orang yang kuat. Ya, jadi kita belajar saudara ya, masalah yang kita hadapi justru membuat kita mengalami Tuhan. Ketika kita ngalami Tuhan, ada masalah ditolong sama Tuhan, itu menjadikan kita pribadi yang kuat. Ya. Dan saya kalau boleh bersaksi sama saudara, bukan berarti saya hamba Tuhan pendeta gak ada masalah. Kami suami istri, keluarga kami, pelayan kami pun pasti ada kesulitan masalah. Tapi kalau saya jujur apa adanya, saya harus berani mengungkapkan pada saudara. Setiap ada kesulitan, setiap ada masalah, saya selalu melihat Tuhan itu baik. Saya selalu berkata Tuhan sangat baik. Setiap saya hadapi kesulitan, kami hadapi kesulitan. Saya melihat Tuhan mengunjungi kami. Tuhan mengunjungi saya, dia datang menolong, memberikan pertolongan. Kalau saya gambarkan gitu, setiap kesukaran kita, setiap kesulitan datang, itu kayak proses bersalin. Kalau kita hadapi masalah kayak proses orang mau melahirkan itu loh. Nanti justru masalah itu, proses itu akan melahirkan pelayanan yang besar, melahirkan perbuatan yang besar, melahirkan mujizat yang besar lewat proses bersalin.
masalah itu, tekanan yang berat itu, kalau saya boleh gambarkan pakai bahasa saya, kayak kita proses bersalin yang kemudian akan melahirkan pelayanan yang besar, rencana yang besar, mujizat yang besar. Makanya Daud justru hadapi masalah, dalam proses itu menjadikan dia pribadi yang kuat. Setiap orang yang datang sama Daud, apa yang terjadi? Mereka jadi kuat. Daudnya jadi kuat, setiap orang yang mendekat pada Daud, mereka juga jadi kuat. Makanya di gambar ini, Daud menjadi pemimpin dari 400 orang di Gua Adulam. Jadi pemimpin 400 orang, ya pasti orang kuat dong, bukan orang sembarangan. Memang Daud bukan orang sembarangan, dia orang yang diurapi Tuhan lewat pengalaman proses dengan Tuhan. Kesulitan masalah melahirkan Daud jadi seorang pahlawan iman yang hebat. Saya mau tunjukkan sama saudara, Anda lihat screen berikutnya. Anda tahu apa akibatnya kalau orang stres berat, under stress ya, bermasalah hidupnya, sakit hati, kepahitan, gagal. 400 orang itu orang-orang yang gagal, orang-orang sakit hati berkumpul jadi satu di tempat namanya Gua Adulam. Saya punya bahasa begini, hari itu di seluruh dunia, hari itu Gua Adulam menjadi tempat yang paling negatif di seluruh dunia. Kenapa? 400 orang yang negatif kumpul di tempat itu. Tapi untung ada orang yang waras namanya Daud. Ada orang yang punya iman luar biasa namanya Daud. Ada orang yang punya kekuatan dalam Tuhan namanya Daud. Sehingga 400 orang ini diobahkan sama Daud. Yang lemah jadi kuat dekat sama Daud. Karena ada orang yang benar di situ. Mewarnai kehidupannya. Saudara, 400 orang ini. Padahal hari itu tempat itu mengerikan. Tempat yang paling negatif di seluruh dunia. Yang keluar dari mulut meluap dari hati. Hati mereka hati yang pahit. Mereka itu orang-orang gagal. Anda tahu orang gagal ngomongnya apa? Kegagalan. Orang kalau kepahitan di hati, kecewa di hati. Memangnya mulutnya bicara apa? Kepahitannya dia cerita. Hari itu di Gua Adulam, semua kata sumpah serapah yang jelek, yang paling negatif, numplek-blek jadi sampah di Gua Adulam. Tapi semua berubah saudara ya. Karena seorang Daud, dia itu orang yang ngalami Tuhan luar biasa. Nah dengan cepat ya saya mau sampaikan sama saudara, kita lihat bagaimana prosesnya Daud, bagaimana Daud bisa mengubah kehidupan 400 orang ini di Gua Adulam. Nah saya mau sampaikan begini, di Gua Adulam inilah tempat tekanan yang berat, tempat Daud melarikan diri dari kejaran Saul, tempat yang aman buat dia adalah Gua Adulam. Justru dalam tekanan itu Daud melahirkan 2 mazmur yang luar biasa di Gua Adulam. 2 mazmur kalau saya pelajari. Mazmur yang pertama adalah Mazmur 57 ayat 1 sampai 3. Lalu kita baca berikutnya dengan cepat estafet Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Mari kita lihat sebentar saudara ya. Mazmur 157 saya baca saja ya. Judulnya saja begini ya. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Keren judulnya. Rasanya adem gitu dengar judulnya ya. Diburu musuh, dikejar musuh yang bukan sembarangan. Musuh yang berat, masalah yang berat, tapi ujungnya ditolong oleh Allah, luar biasa. Dan itu pengalaman Daud. Ini yang jadikan Daud jadi kuat. Saya baca ya, ayat 1 dikatakan begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, pujiannya Daud dikatakan apa? Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ini Gua Adulam jelas saudara ya. Ini doanya Daud. Doa bukan doa dari orang yang munafik. Doa apa adanya datang sama Tuhan. Tiru Daud ketika kau mengalami tindasan tekanan dalam hidupmu. Doanya bagaimana? Ayat 2 saya baca. Lihat Alkitab di depan saudara. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Ini orang yang hebat loh doanya seperti ini. Kasihani aku Tuhan. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya boleh bilang, saya boleh beri nama bahwa doa Daud bukan doa orang munafik. Bukan seorang yang lemah lalu menunjukkan dirinya kuat. Engkau dahsyat. Doanya beda sama doa kita. Kalau kita berdoa dalam keadaan kita berkata, engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau hebat Tuhan. Daud tidak. Apa adanya dia berkata,
kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Karena gak ada orang bisa tolong dia. Daud tahu yang bisa tolong dia cuma Tuhan. Lihat doanya, doa yang kasihan menunjukkan betapa berat tekanan hidup yang gak sembarangan dihadapi sama Daud. Sampai doanya kasihanilah aku, kasihani aku. Jiwaku berlindung kepadamu ya Tuhan. Tapi dia berseru di gua Adulam dalam tekanan yang berat. Situasi sembunyi dari situasi kehancurannya itu. Dia berseru pada Tuhan. Selalu saya ajarkan sama saudara. Kesukaran itu bukan berarti mustahil. Ya, mustahil bukan berarti akhir segala sesuatu, finish, tidak. Tiru Daud, tiru Yunus. Ketika di perut ikan seperti nggak ada jalan. Otaknya, pikiran berkata, aduh mati nggak ada jalan. Tapi luar biasa Yunus dan Daud itu contoh buat kita. Dalam tekanan hidup yang berat. Daud tetap berdoa minta tolong Tuhan. Tetap tutup mata. Tetap lipat tangan. Tetap kuatkan iman. Tetap berseru kepada Tuhan. Kalau pagi ini kamu sedang hadapi tekanan hidup yang berat. Tiru Daud. Bukan berarti kalau hadapi masalah berat ada berhenti berdoa. Bukan berarti lalu ada berhenti menguatkan imanmu. Tetap kuatkan percayamu seperti Daud. Tetap berseru kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya ini sebuah rema pewahyuan buat kita tuh di sini. Kalau hari ini ada merasa gak mampu, berat Pak masalah saya. Pendeta sih gak ngerti kesulitan saya. Saya boleh gak tahu beratnya masalahmu. Tapi seberat apapun masalahmu, saya harus berkata pada saudara, tetap tutup matamu, lipat tanganmu, berdoa, berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Terbukti Daud ditolong oleh Tuhan. Nanti kita lihat yang kelima, ada pertolongan. Lihat Mazmur berikutnya, pasal 142, judulnya doa seorang yang dikejar-kejar. Dikejar masalah. Dikejar masalah yang gak sembarangan. Kalau engkau pagi ini dikejar-kejar masalah, sebutlah apa masalah saudara. Mungkin saya gak terangkan secara detail karena waktu. Tapi saya dengan baca saja dengan cepat. Nyanyian pengajaran Daud. Nah pembukanya saja hebat ya. Nyanyian pengajaran Daud. Kapan dia buat nyanyian pengajaran? Ketika dalam kesulitan. Saudara belajar ya. Namanya nyanyian pengajaran itu hikmat yang datang dari Allah. Nyanyian ini sebuah pewahyuan. Saya sarankan sama saudara, kalau Anda punya kesulitan yang gak sembarangan, pagi ini kalau saudara punya beban persoalan yang berat menimpa saudara. Ingat kata-kata ini, nyanyian pengajaran Daud. Jadi kalau Anda punya masalah, yang Anda cari adalah pewahyuannya Tuhan. Ya, yang Anda cari adalah perkataannya Tuhan. Yang Anda cari bukan jalan pintas. Kalau kamu dikejar-kejar oleh masalah, saya ulang. Yang saudara cari bukan jalan pintas. Jalan keluarnya saudara hadapi masalah yang gak sembarangan bukan jalan pintas. Jalan pintas itu saya bilang tadi berbahaya. Bunuh diri, datang ke rentenir, maaf kata datang ke dukun, cari orang pinter. Itu berbahaya semua. Bukan itu jalan keluarnya. Itu namanya jalan pintas saudara. Jalan keluarnya cari pewahyuan Tuhan. Cari pengajaran firman, cari perkataan Tuhan, remanya Tuhan. Daud terima kemenangan, dapat remanya Tuhan. Harusnya cari Tuhan. Ketika ia di dalam gua, suatu doa, dia berdoa lagi. Lihat ayat yang kedua, saya baca ya sampai selesai ya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Terus dia berdoa dan berhenti. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. 3, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku, ku beritahukan ke hadapannya. Ayat 4, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, beratnya under stress tadi. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ketempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ada banyak masalah tersembunyi, mau jegal hancurkan dia. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku sendirian. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Terus, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Tuhan kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Amin, haleluya. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Terus ayat yang ke-7. Perhatikanlah teriakku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Berat masalahnya. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Aduh, kuatnya masalah. Tapi Daud tetap bersuruh berdoa pada Tuhan. Lihat ayat 9. Sama-sama deh kita baca.
ayat 8, 2, 3. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudara lihat, situasi seperti ini muncul mazmur, lahir mazmur, nyanyian pengajaran Daud. Pengajaran mazmur Daud dapat wahyu dari Tuhan. Kalau saya mau singkatkan, saya kunci saja karena waktu saudara ya. Saya langsung masuk saja pada ayat yang kelima ya. 1 Samuel pasal 22 ayat 5. Ayat 4 saya loncat ya. Nanti sekali waktu saya jelaskan sama saudara. Lihat ayat yang kelima 1 Samuel pasal 22 ayat yang kelima. Kalau dimunculkan ayatnya 1 Samuel pasal 22, ikuti gambar saya saja ya. 1 Samuel 22 ayat yang kelima. Ya, terus nextnya ini ya. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Dia berseru kepada Tuhan di Gua Adulam. Apa ada jawaban? Ada jawaban. Ketika Saul mau menyerang Daud di Gua Adulam, Daud selamat. Kenapa? Tuhan tolong dia lewat Nabi Gad. Tinggalkan Gua Adulam, pergi ke hutan Keret. Kita suka bertanya ketika dalam masalah, Tuhan di mana engkau Tuhan? Kita seringkali merasa Tuhan tinggalkan kita. Tidak. Dalam setiap masalah yang berat yang termasuk dihadapi Daud, ada Tuhan loh. Lewat perkataan nabinya Tuhan berkata, tinggalkan Gua Adulam. Dari kalimat ini kita tahu tetap ada Tuhan menolong. Makanya saya bersaksi sama saudara, dalam setiap kesulitan saya selalu melihat Tuhan mengunjungi. Selalu ada Tuhan. Selalu dalam kesulitan seberat apapun ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Percaya Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Jadikan Tuhan adulam buat kita. Tempat perlindungan kita. Ada Tuhan, pasti ada pertolongan.